kembali lagi dalam ibadah online Yabes Community. Saya percaya saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Mari saudara, kita boleh sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah boleh sama-sama dengan saya, kita boleh bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, mari. Allah sanggup, amin. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang gak pernah habis buat setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Jabez Community. Berikut pengumuman seputar kegiatan Jabez Community. Komsel Jabez diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam melalui aplikasi Zoom yang linknya akan diinfokan di grup Jabez Community. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau konseling dapat menghubungi pada nomor yang tertera di bawah ini. Dan untuk persembahan dapat ditransfer juga ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Demikian info Jabez Community seminggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami hari ini lagi Tuhan, walaupun hanya melalui ibadah lewat online ini Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa kepada bangsa ini Tuhan, kiranya Engkau mau terus menjaga bangsa ini, Engkau mau pulihkan bangsa ini juga Tuhan dari segala macam hal yang saat ini sedang terjadi. Terutama untuk masalah COVID ini Bapak yang terus berkembang. Bapak mau ambil ke dalam tangan Bapak juga, Bapak mau selesaikan jiwa-jiwa Tuhan, sehingga apapun yang sedang terjadi ini itu bisa selesai dan kembali pulih. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang baik saat ini sudah hadir maupun belum hadir dalam ibadah online ini Bapak, kiranya Engkau mau menjaga kami semua, memberkati kami semua dimanapun kami berada, sehingga apapun yang mereka dengar baik melalui pelayanan secara online ini itu bisa sampai ya Tuhan, dan apa yang Engkau sampaikan kepada mereka melalui ibadah ini itu bisa tersampaikan. Sebentar kami akan mendapat pelayanan firman, kiranya Engkau mau urapi hamba-Mu Bapak, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya dalam bentuk pelayanan firman itu yang berasal daripada Engkau. Curahkanlah isi hati-Mu juga Tuhan melalui pelayanan firman ini, dan biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu bisa sampai kepada kami semua. Kami serahkan ibadah saat ini Tuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menjadikan doa ini menjadi terseru. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa berbagi firman Tuhan dengan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Roh Tuhan membimbing kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan yang terus membimbing kami di masa-masa ini Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu yang merupakan terang bagi jalan kami, penuntun bagi jalan kami. Karena itu urapi hamba, urapi setiap orang yang mendengar atau menyaksikan video ini Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa bulan terakhir ini tentunya kita mengalami begitu banyak permasalahan atau begitu banyak cerita dalam kehidupan kita yang terjadi hari demi hari. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang mengagetkan, mungkin muncul banyak hal-hal yang mungkin bisa menggetarkan kehidupan kita, bahkan mungkin juga bisa membuat iman kita menjadi luntur atau berkurang kapasitas iman kita oleh karena apa yang terjadi pada hari-hari ini. Karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi orang yang berkehendak kepada Tuhan. Menjadi orang yang benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di luar kemauan-kemauan, keinginan-keinginan kita. Kita mau belajar bagaimana atau apa yang menjadi keinginan Tuhan Bapa di sorga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari kitab Hagai yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah dirimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini muncul dikarenakan ada sebuah permasalahan yang terjadi pada saat itu, bagaimana orang-orang lebih mementingkan, lebih sibuk dengan keadaan dirinya sendiri, sehingga melupakan apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu membangun rumah Tuhan. Pada hari ini mungkin kita banyak disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, permasalahan-permasalahan kita, sehingga kita lupa untuk membangun mezbah,
membangun rumah Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita. Kita lupa atau kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kondisi sekarang tentu ada yang namanya himpitan ekonomi. Ada macam-macam, harga barang naik atau apa semua segala macam. Belum lagi kenakalan anak-anak kita atau apa aja. Begitu banyak kondisi permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Sehingga kita mulai mengalami krisis iman. Pandangan kita yang sebelumnya kuat kepada Tuhan itu mulai melemah. Dan kita mulai mengatakan mungkin, oh Tuhan, apakah ini semua datang daripadamu? Apakah masih firman Tuhan bahwa tidak melebihi kekuatanku sendiri itu masih ada terjadi dalam kehidupanmu? Apakah firman Tuhan yang mengatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan itu masih berlaku dalam kehidupan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami permasalahan, khususnya permasalahan ekonomi pada saat ini. Ada gaji yang dipotong atau dikurangin. Gaji dikurangin, kebutuhan bertambah. Seperti contoh anak saya sekolah dari rumah, tapi tetap uang seragam harus bayar. Uang kegiatan harus bayar. Seperti itu. Tidak ada sebuah dispensasi atau apa seperti itu. Semua harus dibayarkan. Nah, keadaan seperti begini banyak orang mengatakan, oh ya ini memang waktunya, sebenarnya Tuhan sedang memakai waktu ini untuk kita memulihkan keadaan kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Saatnya kita mensabatkan diri kita, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, bertobat. Itu benar sekali, memang itulah yang harus dilaksanakan. Tapi permasalahannya kita sedang mengalami sebuah badai pencobaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya badai itu bisa dikonversi menjadi sebuah pembelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Karena satu hal yang harus kita percaya, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memegang janji, tidak pernah bergeser janjinya. Amin, saudara. Dia memegang teguh janjinya terhadap kita, setiap orang yang percaya dan setia. Nah, problemnya di situ. Banyak kita percaya. Kalau sekarang saya coba bertanya kepada orang, apakah Anda mempercayai firman Tuhan? Oh, dia percaya firman Tuhan. Tetapi apakah Anda mempercayai janji Tuhan bagi kehidupan Anda? Ada yang ragu. Ada yang sulit menjawabnya bahwa dia percaya pada saat ini. Tidak sedikit orang yang menyerahkan imannya yang tadinya kepada Bapa di surga kepada Allah-Allah lain, meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan begini, Yohanes 10 ayat 10, bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka, manusia, mempunyai hidup. Aku datang. Nah, artinya begini, untuk memiliki sebuah hidup, mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya Tuhan, harus ada respon. Ketika ada orang yang datang, ada GoFood atau apa begitu yang datang mengantarkan makanan, paket ya gitu, di depan kita langsung buka pintu cepat-cepat, wah, karena apa yang kita pesan itu adalah sesuatu yang kita perlukan. Atau kita sedang lapar, kemudian kita memesan ini makanan, begitu ternyata kita udah menanti-nantikan, begitu dia datang kita langsung ambil dan menyelesaikan makanan itu. Nah, permasalahannya, apakah kedatangan Yesus kepada pribadi kita, respon kita, antusias kita seperti menanti-nanti GoFood atau tidak? Atau kita sudah mulai malas menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka di sini, Tuhan gak bicara untuk mereka secara keseluruhan orang, tapi mereka yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Mereka yang benar-benar percaya bahwa janji Tuhan itu tidak bergeser.
Kepada mereka lah diberikan hidup. Oleh karena itu di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan. Bayangkan saudara, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang dimiliki Yesus itu powerful sekali. Itu ditinggalkan buat kita. Seperti contohnya seorang ayah gitu, memberikan warisan kepada anaknya. Semua apa yang dia punyai, kekuatan keuangannya, apanya, semuanya itu diberikan kepada anaknya. Tentunya ini ada satu hal yang mau dilakukan, yaitu adalah agar si anak ini tidak mengalami krisis dalam kehidupannya. Makanya dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Agar apa? Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus itu mengenal kita. Yesus itu mengenal kita. Sama seperti Petrus ketika dikatakan, ayo come on. Kamu keluar dari boat itu, kamu keluar dari perahu itu, kamu berjalan, temui aku. Makanya kamu akan mampu. Tapi ketika ada badai, orang jatuh itu bukan karena badai-badai besar, tapi badai-badai kecil yang mengganggu distraction, pengalihan dia terhadap fokus dia kepada Tuhan. Itu yang bisa membuat orang menjadi jatuh. Nah, bagaimana kita bisa menerima damai sejahtera Tuhan kalau hati kita gelisah, hati kita gentar, kita penuh dengan galauan, kita penuh, kecut hati kita. Tuhan mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan, warisan berkat Tuhan yang paling luar biasa yang ditinggalkan buat kita itu adalah damai sejahtera. Kapan damai itu sejahtera itu diberikan? Ketika engkau percaya bahwa dia datang untuk pribadimu dan engkau menyambut kedatangannya. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya akan mentransformasi semua kelemahan, kesulitan, dan penderitaan yang dia alami menjadi berkat dalam kehidupannya, menjadi kekuatan dan menjadi kemenangan. Jadi ketika orang tahu, dia tahu bahwa masih ada kehendak Tuhan dalam kehidupannya yang harus dia laksanakan. Haknya Tuhan dia berikan. Haknya Tuhan itu apa saja? Dia menerima ucapan syukur dari mulut kita. Dia menerima rasa hormat yang kita berikan. Dia menerima pujian, dia menerima penyembahan, dia menerima kata-kata yang baru, lagu-lagu yang baru yang kita naikkan ini kepadanya. Ketika itu kita berikan, ketika kehendaknya Tuhan itu kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Transformasi yang kuat, yang hebat itu terjadi dalam kehidupan kita. Segala kelemahan, penderitaan, atau apa saja, kesulitan, itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, kenapa orang tidak bisa percaya bahwa di dalam sebuah kelemahan kita, di situlah letak kekuatan Tuhan? Mana mungkin dalam kelemahan itu ada kekuatan? Orang selalu berpikir seperti itu. Nah, itulah kekristenan, itulah iman. Bagaimana engkau mengubah sesuatu yang engkau tidak mungkin menjadi mungkin? Itu engkau yang mengubahkan lewat pola pikirmu sendiri, lewat firman yang kau terima. Engkau memiliki keyakinan bahwa ada transformasi dalam kehidupan. Kerohanian yang terbaik, karya yang terbaik itu dihasilkan melalui pengalaman kesulitan yang ditransformasi karena penyerahan hidup kepada Bapa di sorga. Saudara dikasih Tuhan, mungkin mengingat cerita tentang bagaimana orang-orang di sisi kanan kiri Yesus ketika Yesus disalibkan. Yang satu melecehkan, malah bilang, kalau lu memang anak Tuhan, turun, selamatkan dirimu. Tapi yang satu lagi, dia memberi diri, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Di saat dia sudah tahu dia mau mati, dia tahu dia bakal mati, dan dia sangat tahu dia orang berdosa, dia masih mengambil sebuah kesempatan dari imannya yang timbul, bahwa saya kudu
mengikuti dia ini memang Mesias. Dia memberi diri. Nah, hari-hari ini kita orang seperti bagaimana? Orang yang merendahkan Yesus sebagai anak Allah, atau orang yang mau berserah, yang tahu dia lemah hingga dia mau berserah kepada Tuhan. Silakan saudara renungkan masing-masing dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Asaf setelah pergumulan rohani yang berat, ada kepahitan, ada segala macam permasalahan terjadi dalam kehidupannya, sampai pada satu titik dia mengatakan di Mazmur 37 ayat 26, dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ketika kita mengalami krisis, apa yang menjadi bagian hidup kita? Siapa yang menjadi kekuatan kita, gunung batu kita itu siapa? Sama saja dengan orang yang mengatakan kepada Yesus, please bawa saya. Orang yang mau mati bersama-sama dengan dia di kayu salib. Asaf mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan. Artinya begini, ada penyerahan yang total dari pribadi kita. Bukan masalah krisisnya, tetapi caranya kita meresponi krisis itu. Bersama-sama dengan siapa, itu penting sekali. Orang yang menyerahkan hidupnya untuk taat kepada kehendak Allah akan melihat bagaimana kelemahan itu diubah menjadi kekuatan, kesedihan itu diubah menjadi sukacita, dan pengalaman pahit itu diubah menjadi sebuah pengalaman rohani yang indah di dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mengetahui kehendak Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita dan menyerahkan hidup kita kita akan mampu membuat kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Tidak hanya buat kita, tapi kekuatan kita itu bisa menguatkan orang lain. Kesedihan kita bisa diubahkan menjadi sebuah sukacita. Rasa pahit kita bisa diubahkan menjadi pengalaman yang terindah di dalam Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa berada di dalam kehendak Bapa adalah hikmat yang tertinggi. Hidup dalam pusat kehendak Allah akan memastikan ketulusan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itu kata Billy Graham. Berada dalam kehendak, kita memiliki hikmat yang tertinggi. Kita tahu hikmat itu bukan hanya sekedar pemikiran, tetapi sebuah pemikiran yang berlian menghasilkan keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Saya sering mencoba memakai pikiran saya sendiri dan mencoba berlaku seperti berdamai bahwa oh ya, ini memang Tuhan yang suruh saya kerjakan, saya lakukan. Untuk bagaimana meyakinin orang bahwa omongan saya bahwa ini dari Tuhan, segala hal saya lakukan, tapi hasilnya nol. Hasilnya nggak ada. Permasalahan hasilnya. Jadi Anda akan mengalami banyak kesulitan bila berada di luar kehendak Allah. Tetapi kalau Anda dan saya berada dalam kehendak Allah, sekalipun kekurangan, hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Anda tenang, sejahtera, walaupun dalam kesulitan sekalipun. Selama Anda dalam kehendak Allah, Alkitab menyatakan bahwa Allah memiliki rencana untuk setiap kita dan akan memimpin kita menggenapi rencana tersebut. Asal kita berada dalam kehendak Allah. Tenanglah jiwaku. Saudara, ketenangan itu sesuatu yang banyak dicari orang saat ini. Banyak orang membayar mahal untuk bisa menenangkan diri,
pergi ke pantai-pantai atau kemana, punya bangun villa yang mewah, ya bisa menenangkan diri. Tapi dia nggak menemukan itu. Sedangkan Kristus sendiri mengatakan, aku mewariskan meninggalkan damai sejahtera kepada. Apa kita mau cari dari tempat lain lagi? Yang sudah jelas-jelas merugikan kita. Kita mau minta kepada, ini diberikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki hal-hal khusus dalam kehidupan kita. Untuk bisa mengenali diri kita sendiri, siapa diri kita. Kita harus mengenal Tuhan kita sendiri. Kita harus mengetahui kehendak Allah sendiri dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi keputusan Tuhan, prioritas Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus mengetahui, kita gali. Dan itu bisa terjadi kalau kita bangun mesbah itu. Kita nggak membangun pribadi kita, ego kita, diri kita sendiri. Kita tidak mungkin mengenal diri kita sendiri sebelum mengetahui siapa yang memiliki kita. Siapa Allah yang menciptakan kita. Kita belajar makin mengenal Bapa sambil menaklukkan diri kita kepadanya, kepada wibawanya, taat kepada firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan makin mengenal diri kita, kelemahan kita, kekuatan kita. Makanya Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang terjadi di kitab Hagai, bagaimana orang sibuk membangun egonya, sibuk membangun pusing dengan kebutuhan pribadinya sampai melupakan Allah. Makanya Allah mengatakan, aku menahan langit, aku menahan tanah. Engkau bekerja tapi gak mendapatkan apa-apa, engkau berbaju. Artinya apa? Sepertinya kehidupan kita penuh dengan sia-siaan, depresi, hidup kita kacau. Karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ketika kita tahu, Roh Tuhan mengatakan bahwa berserahlah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Yesus. Tapi kita merasa, oh enggak, yang mengerti diriku sendiri adalah diriku sendiri. Aku yang tahu bagaimana mengatasinya. Aku gak mau ngerepot-repotin Tuhan. Aku bisa. Padahal kita nggak tahu bahwa itu perjalanan yang sangat indah sekali kalau kita mau ada dalam rencana Tuhan ketika kita hidup dalam permasalahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan dalam kehendak Allah akan menjadikan kita memiliki kepuasan yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 13 dan 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Air, kesejukan, bicara kenyamanan, itu diberikan buat kita. Kalau kita mau mengambil apa yang Tuhan sediakan. Makanya kejarlah sumber itu. Ketika engkau mengejar sumber air itu, engkau mendapatkan hasil yang dikeluarkan dari sumber itu. Engkau harus mengetahui asalnya dari mana. Agar kau tidak mengalami kehausan-kehausan. Kehidupan Kristen dalam kehendak Allah akan mempermuliakan Allah. Kita tahu bahwa kita semua sudah ditebus dengan barang, dengan harga yang sangat mahal, yaitu tubuh Yesus Kristus sendiri. Karena itu layaklah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita juga. Memakai pikiran kita, perkataan kita, apa yang ada untuk memuliakan Tuhan. Ketika orang dalam kehendak Allah, dia mengerti itu, dia bagaimana nggak perlu WL-nya bilang ayo menari bagi Tuhan, baru dia menari seperti ini seperti begitu. Tapi dia
Ayo memuji Tuhan, katakan haleluya. Tidak harus di direct. Tapi benar keluar dari hati yang paling dalam keluar kata-kata pujian. Kehidupan kekristenan dalam kehendak Allah akan menghasilkan keselamatan. Ada kebangunan rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Galatia 6:10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada kemampuan berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau pada pagi hari ini sedang disibukkan dengan apa? Membangun dirimu sendiri? Memenuhi kebutuhanmu sendiri? Atau apa? Atau mungkin kau sudah mulai lupa siapa yang menjadi pengharapanmu? Imanmu menjadi luntur. Semakin banyak kita menaklukkan diri dan menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, semakin nyata ketika perkara ini di dalam dan melalui kehidupan kita. Semakin kurang kita menyesuaikan diri dengan kehendak itu, semakin kurang juga hal-hal. Kita kehilangan yang namanya keselamatan. Kita nggak bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah dirimu. Pernyataan ini bukan sebagai sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa engkau harus menjadi orang yang egois memperhatikan dirimu sendiri. Tapi mengukur hubunganmu dengan Tuhan, dengan Sang Sumber itu di mana. Krisis pasti kita alami. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi pastikan masa-masa ini engkau ada dalam kehendak Allah Bapa di sorga. Berjalan bersama-sama dengan Dia. Berada di luar kehendak Allah hanya akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupanmu. Kau akan menjadi orang yang mudah emosi, mudah marah. Hal-hal yang kecil pun engkau marah. Kau akan bersungut-sungut. Hati-hati. Kalau itu terjadi, engkau gak akan sampai ke tanah perjanjianmu. Engkau akan mati di padang gurun. Mari renungkan baik-baik. Perhatikanlah dirimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi sesuatu yang rema dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, selidiki kami Tuhan. Apakah kami masih setia dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami berserong dari kehendak-Mu. Tarik kami kembali Tuhan ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kesulitan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi, damai sejahtera-Mu tetap ada di dalam rumah kami Tuhan. Dalam kehidupan kami. Pertolongan itu masih tetap ada dalam kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh melihat tangan Tuhan yang kuat hari demi hari menuntun kami Tuhan. Kami tetap Tuhan berjalan sesuai dengan terang firman-Mu yang memberikan kami hidup yang berkemenangan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.